Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mursalat Uca. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas yang kebetulan diberikan oleh dosen saya S2 Teknologi Pendidikan, yaitu Dr. Uwais Anis Khairuddin. Tugasnya itu seperti apa ya? Nah, kita lihat dulu di LMS-nya, oke? Nah, ini guys, LMS-nya dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu onlinelearning.unj.ac.id. Semasa pandemi, kita dalam satu semester ini pembelajaran daring. Jadi semua mahasiswa itu sudah banyak mengakses materi-materi pelajaran dan juga penugasan-penugasan melalui LMS ini. Jadi kita pilih dulu nih untuk desain pembelajaran daring. Oke, di sini ada materinya. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita lihat dulu nih tugasnya seperti apa. Oke, ini dia tugasnya. Selama pandemi COVID itu banyak guru-guru yang melakukan pembelajaran. Jadi mahasiswa diminta untuk memilih satu pembelajaran daring yang terimplementasi dari salah satu anak atau ponakan atau anak tetangga mungkin ya, yang bisa menggambarkan bagaimana pembelajaran daring tersebut. Nah, terus kita harus menganalisisnya. Oke, menjawab atau mengerjakan tugas dari Pak Wes, saya memilih dengan cara membuat video, mungkin ngevlog. Nah, seperti apa pembelajaran daring tersebut yang terimplementasi dari anak saya? Kita lihat videonya sebagai berikut. Selama pandemi COVID-19, anak saya memiliki dua anak. Satu Syafa Nuril Alzura, dia kelas 4 di SD IPA Zahra. Yang satu lagi kelas 1 Hafizah Nuril di April di MIN4 Jakarta Selatan. Dua-duanya 100% daring, tidak ada blended atau tatap muka ke sekolah. Nah, bagaimana prosedur mereka selama belajar dari rumah? Ini dia informasinya. Berikut ini prosedur si kakak dan si adik selama belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Pertama, pembelajaran si kakak dan si adik itu ada dua, formal dan non-formal. Pagi sampai siang itu biasa sekolah, nanti lanjut lagi sore atau malam itu dia kursus. Berikut adalah media-media yang biasa digunakan. Tiap pagi rutinitasnya, kalau si kakak langsung buka Zoom, si adik buka WhatsApp-nya. Setelah pertemuan si kakak menggunakan Zoom, nanti tugas-tugas diarahkan ke LMS-nya masing-masing. Nah, kalau si adik, tugas-tugasnya diupload ke WhatsApp. Karena si kakak itu masih ada tatap muka secara virtual, jadi ada pembelajaran secara interaktifnya seperti Kahoot atau live worksheet. Kalau si adik itu benar-benar perlu bimbingan dari orang tua. Biasanya sore menjelang malam mereka melanjutkan lagi pembelajaran dengan kursus tambahan, yaitu bahasa Inggris. Sebelumnya anak-anak itu diberikan e-book yang mereka pelajari sampai satu masa kursus. Nah, setelah itu ada pertemuan melalui Zoom sambil merujuk ke e-book tersebut, dan selanjutnya tugas-tugas yang diberikan dikirim melalui WhatsApp. Implementasi kesehariannya seperti apa? Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Hari ini kita lihat keseharian anak-anak saya pada pembelajaran belajar di rumah. Nah, berikut ini contoh dari salah satu anak saya, April. Jadi April ini dapat pesan dulu dari WhatsApp.
ini grup sekolahnya, suruh buka satu LMS. Nah, LMS ini coba kita buka ya. Kebetulan hari ini April ujian ya, April ya. Coba gimana cara bukanya? Ini dia ada login, ada kode tokennya juga yang diberikan di grup. Mana, April? Tokennya tadi yang bahasa Indonesia. Coba diisi dulu. Kegiatannya gini, tiap pagi hampir dari jam 8 sampai jam 2 kalau si kakak dia nge-zoom, dikombin dengan membuka beberapa tugas di LMS-nya. Kalau si April ini tidak ada zoom, jadi 100% menggunakan LMS dan grup. April, yang nggak ngerti di mana? Yang artinya pas ucapan yang sini. Oh ya, ini kan lihat teman-teman ada banyak sampah berserakan. Kamu benar, Made. Nah, ini jawabannya apa? Ayo kita bersihkan bersama. Nah, ini bisa. Ayo, lanjut. Nah, ini contoh soal yang harus dijelaskan juga ya pada si anak. Ini maksudnya apa, Bunda? Nah, ini urutan bagaimana pakaian itu dibersihkan. Nah, ini jadi urutannya mana yang benar. Nah, coba kita ilustrasikannya, ini kita uraikan gitu. Mana kira-kira kalau misalnya April lihat Bunda nyuci, kira-kira apa duluan? Diperes dulu atau diapakan dulu? Peres, dibalikan, dikibas, baru digantung. Berarti apa jawabannya? 2, 4, 1, 3. Ya, jawabannya apa? Opsinya apa? B. Oke. Lu bisa lanjut sendiri? Iya. Hah? Bisa dibaca? Bisa. Oke. Wah, pasti menyenangkan bermain bersama. Ya, itu cocok kan? Cocok. Cocok, ya udah. Berarti dipilih Yang urutan A. oke, A. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, kakak, kalau yang satu ini kakak kelas 4. Kakak gimana tadi zoomnya? Pelajaran apa? Matematika. Jadi setiap hari nge-zoom dari jam 7:30 sampai jam 2. Tapi ada beberapa breaknya. Dia ada interaksi melalui zoomnya setiap hari dengan rujukannya membuka buku dan guru itu mempresentasikan beberapa materi. Jadi beda dengan si April. Ini tidak ada interaksi, hanya melalui grup WhatsApp dan LMS untuk mengerjakan tugas. Tugasnya itu juga dikirimnya japri melalui WhatsApp. Jadi peran orang tua di sini sangat dibutuhkan sekali untuk April. Tapi kalau untuk si kakak mungkin udah bisa dilepas karena ada guru di situ yang mendampingi karena ada proses interaksi Zoom. Kebetulan di hari Kamis dan Jumat untuk April itu dia ada setoran tahfiz. Biasanya perintahnya itu diberikan melalui grup. Jadi ini ada list yang akan menyetor di hari Kamis ini siapa aja. Nanti orang tuanya mendaftarkan sambil menunggu kesiapan anaknya untuk menstorkan surah. Hari ini surah apa, April? Al-Zalzalah. Nah, Al-Zalzalah ini dipastikan dulu Aprilnya memang sudah hafal. Nanti bu gurunya akan memvideo call April untuk store satu surah biasanya sampai selesai. Seperti itu untuk April. Kalau kakak lagi apa, Kak? Buka materi yang tadi. Buka materi yang tadi dari web yang tadi Iya. di download. Ini materinya yang tadi dipelajari
di-download di LMS-nya sekolahnya kakak. Ini LMS-nya Siti Azahra. Absen dengan materi, dengan ulangan harian itu diarahkan ke sini. Dan juga materi-materi setiap pertemuan dari si guru-gurunya ditaruh di LMS-nya dengan beberapa tugas-tugas juga seperti ini. Prosedur dari implementasi pembelajaran daring anak-anak saya. Nah, apabila dirujuk dengan tugasnya Pak Wes, sebenarnya yang dimaksud dengan e-learning itu sendiri seperti apa? Cara menganalisis pembelajaran daring mereka, kita lihat dulu informasinya berikut ini. I define e-learning. I know that by the strictest definition, e-learning is just learning delivered using technology, but to me, it's so much more than that. For learners, e-learning allows them to directly interact with lessons for an engaging learning experience. Learners can participate in simulations and games that allow them to apply what they're learning in real time. They can learn at their own pace and explore in a safe, repeatable environment. On the institution side, e-learning allows the delivery of consistent course material that can be accessed on demand, anytime, and anywhere. Lesson objectives can be tested and evaluated impartially to make sure that learners meet passing requirements. New content can be updated and rolled out institution-wide in one click, allowing companies to keep their information and training always relevant and up to date. And e-learning can significantly lower overhead costs such as training budgets, travel time, and real estate. Aktivitas e-learning dapat diklasifikasikan menurut waktu pelaksanaannya, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning, di mana pendidik dan peserta didik terlibat dalam aktivitas pembelajaran pada waktu yang sama. Sebagai contoh, video conference, chatting, dan video real time. Sedangkan asynchronous learning, di mana pendidik dan tenaga pendidik terlibat dalam aktivitas pembelajaran pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, mengirim bahan ajar dalam forum, grup, blog, WhatsApp, email, file sharing, atau yang lainnya. Setelah melihat implementasi dari sekolah daring dan kursus daring yang dilakukan oleh anak-anak saya, sesuaikah dengan konsep e-learning tersebut? Di sini saya memilih e-learning si adik. Apakah menurut konsep e-learning itu sendiri? Berikut adalah hasil analisis. Untuk pengalaman menariknya kurang, untuk partisipasi di dalam pelajarannya masih dipertanyakan, untuk dapat diaksesnya bisa, sinkronus e-learningnya tidak dapat, asinkronusnya memang dilakukan. Sebaiknya pembelajaran e-learning dari si adik harus menggunakan real-time media seperti Zoom atau Google Meet yang lainnya, sehingga lebih efektif pembelajarannya. Dampaknya bagi peserta didik adalah tidak tersampaikannya maksud dan tujuan pembelajaran, motivasi belajar juga kurang, lebih mengandalkan peran orang tua, serta kurang memperhatikan psikologis anak. Demikianlah analisis pembelajaran daring atau e-learning dari kedua anak saya. Pada baiknya, e-learning itu sendiri didesain
didesain sedemikian rupa agar tercapainya tujuan pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.